Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Mungkin ada yang cari kabel buat ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt. Nah, kali ini saya akan melakukan tes dan rekomendasi atau riset kabel versi murah yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Ini ada 4 kabel yang akan saya tes, mulai dari brand Venson. Lihat ini, dia 3 ampere. Rata-rata kabel yang harganya murah itu 3 ampere. Kemudian ada dari brand Robot, ini juga 3 ampere. Kemudian ada dari brand ini Winkey kok Venson, juga 3 ampere. Terakhir dari brand Vivan, ini juga 3 ampere. Tentunya kalau ke Samsung itu jenisnya C2C atau PD. Nah, ini alat tes saya, ponselnya Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt Galaxy A36 dengan menggunakan kombinasi adapter charger dari brand Venson gandas charging 70 Watt. Seperti apa performa keempat kabel versi murah ini yang menggunakan arus 3 ampere? Apakah support ke Samsung Super Fast Charging 2.0 40 Watt? Simak videonya. Winkey kabel PD 3 ampere. Nah, lihat ini dia fisiknya dari ujung ke ujung. Dia seperti ini. Saya balik. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini. Kemudian dari sisi warna port dia hitam. Nah, bisa terlihat jelas ya. Kemudian ini menggunakan desain kabel model silikon ya, atau karet, sehingga enak, dia itu lentur. Lihat ini. Nah, kemudian dipegang tangan juga sangat lembut. Nah, untuk verifikasi tentang arusnya benar-benar 3 ampere atau tidak, biasanya saya menggunakan alat ukur. Nah, salah satunya seperti ini. Saya hubungkan ke power bank QuickTech ya. Kemudian saya hubungkan ke ke ponsel Xiaomi 67 Watt. Kalau dia yang aktif Mi Turbo Charging, berarti dia itu arusnya 3 ampere. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih, Mi Turbo Charging. Nah, ini dia 3 ampere karena Mi Turbo Charging itu 3 ampere dikali 11 volt sama dengan 33 Watt. Kalau tidak percaya arusnya benar-benar 3 ampere, saya perlihatkan di struktur daya power bank-nya. Lihat ini. Nah, sebentar, dia masih naik dayanya. Lihat ini, berangsur-angsur naik. Lihat, sekarang sudah jalan di 1,6 ampere ya. Lihat. Nah, kita tunggu sebentar kalau pengen tahu. Nah, sudah jalan di 2,2 ampere. Sudah jalan di 2,5 ampere. Nah, ini setara dengan kabel anggap 3 ampere. Sudah jalan di 2,8 ampere. Nah, ini daya realnya dia segini. Lihat, nah sudah 3 ampere. Nah, jadi sudah benar dia menggunakan arus 3 ampere. Kadang 3 ampere tidak 3 ampere bulat ya, kadang 3,1 atau berapa kan gitu. Nah, sekarang saya teskan ke ponsel Samsung Super Fast Charging 25 Watt dengan 45 Watt dengan menggunakan adapter charger Venson gandas charging 70 Watt. Nah, lihat nih, sebentar. Saya menggunakan USB Dr. Koshi dahulu untuk analisis struktur dayanya seperti ini. Secara aturan main, teman-teman banyak yang berkata harus menggunakan kabel minimal 5 atau berapa gitu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Super Fast Charging 2.0 aktif. Nah, tidak percaya, lihat ini menggunakan kabel Winkey. Nah, lihat. Kadang seperti ini masih ada yang tidak percaya. Saya apa adanya saja, lihat ini. Nah, sudah jelas Winkey, struktur dayanya saya perlihatkan seperti ini biar jelas. PPS dengan struktur daya 9 volt kali 4 ampere. Lihat, dia bisa jalan 4 ampere. Hasilnya 36 watt. Jadi kabel arus 3 ampere itu tidak 3 ampere bulat. Kadang dia bisa melar ke 4 ampere. Apakah bahaya? Tidak. Lihat ini, saya pegang aman. Tidak panas. Nanti saya gunakan speed charging salah satu perwakilannya. Nah, sekarang sudah terbukti ya, support arus support Super Fast Charging 45 Watt maksud saya. Saya masuk ke menu Ripple. Nilai Ripple-nya juga rendah, lihat ini. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 16 mV. Jadi bisa digunakan untuk Samsung 45 Watt status Super Fast Charging 2.0 aktif. Kabel robot 65 Watt. Nah, ini serinya. Saya maaf kurang hafal. Namanya RNCC 100 60 Watt. Nah, biasanya 65 Watt itu ukurannya dari 3 ampere. 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 66 Watt atau biasanya ditulis 60 Watt juga bisa seperti itu. Terserah suka-sukanya dia menulis 60 Watt atau 66 Watt. Sekarang kita lihat dari sisi fisiknya dia seperti ini. Ini menggunakan kepala kabelnya itu bahan karet sehingga enak ya ketika
lepas colok itu kesat. Beda kalau menggunakan bahan aluminium itu agak licin, kadang seperti itu. Lihat dia seperti ini. Untuk warna portnya dia hitam. Ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Cukup enak, lihat ini. Ya tidak terlalu kaku, tidak terlalu lentur untuk nylon braidednya. Nah, sekarang saya verifikasi dahulu ke ponsel Xiaomi. Kalau dia support 55 watt berarti dia 5 ampere. Nah, kalau dia support Mi Turbo Charging 33 watt berarti dia 3 ampere. Jadi saya hubungkan sekarang. Nah, menggunakan power bank. Nah, lihat Mi Turbo Charging. Nah, ya ada desimalnya juga. Mi Turbo Charging sama dengan 33 watt atau 3 ampere dikali 11 volt. Nah, sekarang tidak percaya, saya buktikan seluruh dayanya. Lihat ini. Dia masih jalan di 15,6. Ini ada seluruh dayanya ya. Saya pakai aturan ini saja, lebih mudah. Lihat ini, dia sudah jalan di 2,7 ampere, 8,8 volt. Nah, lihat 2,8. Nah, ini sudah setara dengan 3 ampere. Kadang 3 ampere itu tidak 3 ampere bulat ya. Kadang ada yang 3, sekian atau seberapa kan gitu. Tergantung device-nya. Lihat ini, dia sudah jalan di 3,1 ampere dikali 9 volt. Hasilnya, nah ini sama dengan 27. Nah, sudah. Sekarang ganti saya hubungkan ke ponsel Samsung. Karena kan tema kita kabel 3 ampere yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Nah, lihat ini menggunakan kabel dari brand robot. Saya balik seperti ini biar terlihat jelas. Oke. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung A36 Super Fast Charging 2.0. Lihat Super Fast Charging 2.0. Nah, saya buat seperti ini biar terlihat. Nah, kadang ada yang tidak percaya. Kadang juga ada yang tidak percaya dengan hasil tes saya. Tanya ke penjualnya. Pasti penjualnya bilang tidak support Super Fast Charging 2.0 40 watt. Karena dia ya bacanya dari sini. Penjual itu lebih banyak membaca dari sisi deskripsi atau spesifikasi ya. Kalau saya di luar itu berdasarkan tes. Jadi sering terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Selebihnya ya terserah teman-teman. Mau percaya pada penjualnya atau percaya pada hasil tes saya. Sekarang kita lihat dari sisi seluruh dayanya. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 3,5 ampere sama dengan 31 watt. Lihat dia jalan di 3,5 ampere. Jadi 3 ampere tidak 3 ampere bulat ya, pasti lebih. Kadang bisa mencapai 4 ampere kan seperti itu. Lihat. Nah, 3,8. Dari sisi sini sudah jalan ya Super Fast Charging 2.0. Sekarang saya cek dari sisi ripple-nya. Lihat. Dia itu dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah. Ini yang saya suka ke device Samsung. Super Fast Charging 2.0 45. Saya pause saja. Menghasilkan nilai VPP 25 mV. Lumayan rendah dengan daya di atas 30 watt. Kabel Vivan C2C serinya ini VHK CC100. Secara spesifikasi dayanya 65 watt. Kurang lebih sama kayak di robot tadi, 60 watt 1 meter. Nah, kalau 65 watt biasanya ya juga 3 ampere. Nah, ini saya verifikasi dahulu dengan menggunakan power bank QuickTech Xiaomi Hyper Charging 120 watt. Nah, lihat ini kabel Vivan. Nah, untuk harganya saya tidak hafal ya. Silahkan cek link pembelian ada di deskripsi. Lihat Mi Turbo Charging ada desimalnya. Ke ini Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, itu harus membutuhkan arus 6 ampere dikali 11 volt sama dengan 66 watt atau ya anggap 67 watt. Seperti itu struktur dayanya. Nah, lihat ini saya cek dari sisi seluruh daya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah jalan di 2,7 ampere. Lihat ini. 2,8 ampere, 9 volt. Nah, sudah jalan di 3 ampere. Sudah lolos verifikasi minimal 3 ampere. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Samsung 40 watt Galaxy A36. Nah, kadang seperti ini teman-teman ada yang bilang, "Loh, di tempat saya, di ponsel saya tidak bisa." Nah, ya kadang beda device, mungkin beda rasa, atau mungkin ya karena faktor dari kondisi kesehatan device ponsel Samsungnya itu sendiri ya. Yang penting saya menunjukkan tesnya seperti ini, datanya seperti itu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, sebentar, Super Fast Charging 2.0 aktif, saya jauhkan. Nah, lihat, oh saya kebalik. Nah, saya balik seperti ini ya. Nah, lihat ini, Vivan. Nah, jelas Vivan.
Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,4 ampere sama dengan di 30 watt. Kadang seperti ini, daya yang ada di ponsel ini naik, ininya semakin menurun. Karena untuk keamanan dari device itu sendiri, yang penting super fast charging 2.0-nya aktif, dia dayanya atau ampernya di atas 3 ampere. Kabel itu lebih banyak saya menggunakan ukuran ampere ya, bukan yang lainnya. Lebih mudah untuk dipahami. Lihat, sudah jalan di 3,4 ampere. Sudah dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 18 mV. Terakhir tes kabel Venson 3 ampere. Ini saya nggak hafal kode-kodenya atau serinya. Link pembelian ada di deskripsi saya untuk ceknya. Ini lihat dia menggunakan model silikon seperti ini dan sangat lentur dari kepala ke ujung kepala, dia seperti ini modelnya. Untuk warna portnya hitam seperti ini. Lihat ada tulisannya 3 ampere. Sudah pasti ini menggunakan arus 3 ampere, tapi tetap saya verifikasi dengan menggunakan sistem yang ada di ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt biar lebih jelas. Jadi saya melakukan pengetesan itu sangat jelas ya, lebih jelas daripada cahaya, kira-kira seperti itu. Lihat ini, start dari baterai 13%, ada desimalnya Mi turbo charging aktif, jelas 3%. Nah, saya buktikan yang lain lagi. Nah, kali lagi, nah, lihat ini, dia masih jalan di daya 13-14. Nah, langsung saya masuk ke seluruh daya, lihat 2,1 ampere, 2,2 ampere, 2,3 ampere, saya jalan di 2,4, 2,7. Lihat ini 2,7. Nah, 2,9 kita lihat. Nah, kita tunggu apakah bisa menyentuh di 3 ampere. Nah, sebentar. 3 ampere. Sudah fix 3 ampere. Sekarang saya ganti untuk tes ke ponsel Samsung. Karena tema kita tes kabel 3 ampere ke ponsel Samsung super fast charging 45 watt. Nah, seperti ini. Jangan sampai keluar tema. Nah, lihat ini ya, ponselnya Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt Galaxy A36. Saya hubungkan sekarang. Super Fast Charging 2.0 aktif. Start dari baterai 18%. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi PPS, maksud saya dari USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,2 ampere sama dengan di 28 watt. Nah, sekali lagi saya jelaskan. Semakin bertambah baterai yang ada di sini, ampernya dia semakin turun. Lihat dia sudah jalan di 3,2 ampere. Tapi secara notifikasi, lihat dia tadi Super Fast Charging 2.0 aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 15 mV. Tes speed charging. Nah, kali ini akan saya pilih kabel Vicvan VHK CC100 atau 60 watt C2C seperti ini. Nah, saya hubungkan ke ponsel Samsung Galaxy A36 dengan menggunakan adapter charger Venson GaN 70 watt. Sebentar saya tata dahulu. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem charging yang ada pada ponsel Samsung. Nanti start dari baterai 4%. Secara mAh 200 mAh 4%. Kemudian tingkat kesehatan baterai good jenis baterai Li-ion. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh, bisa dilihat di sini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%, super fast charging 2.0 aktif dengan menggunakan kabel Vicvan kombinasi Venson 70 watt. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, nanti akan saya buat mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian ini saya matikan ponselnya, bisa dilihat ini ya. Saya matikan. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen dengan menggunakan kabel Vicvan 3 ampere. Lihat ini, dalam detik ke 38 detik terisi 5%. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Dia mencapai 46 watt. Kalau dari sisi stop kontak agak over sedikit karena belum mengalami resistensi. Lihat dia 45 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Sebentar, harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Nah, lihat ini, dia terisi 65%, 66%. Dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt dengan menggunakan kabel 3 ampere. Nah, kita cek dari sisi stop kontak.
tersisa daya 24 watt dalam waktu 30 menit. Nah, sekarang kita cek dari sisi temperatur, misalnya adapter chargernya. Lihat ini, saya termogan, lasernya sudah nyala. Dia dayanya 45 derajat Celcius, maksud saya temperaturnya ya. Lihat ini, 45. Sebentar, saya jalankan. Ya, rata-rata 45, hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur ponselnya, juga hangat normal, bahkan lebih dingin. Nah, ini kan yang dites kabel chargernya. Coba ini kabel chargernya coba saya buat seperti ini. Nah, biar jelas gitu. Ya, mungkin kabel chargernya hangat gitu ya. Saya tempelkan seperti ini mungkin. Lasernya sudah nyala, lihat ini. Nah, ini sudah lurus kira-kira ya. Nah, sebentar kita lihat. Cuma 35, hangat normal ya, tidak ada, menurut saya ya normal, sama seperti kabel yang 5 ampere atau 6 ampere. Tidak ada masalah. Kadang kalau dia agak over dayanya mungkin hangat gitu ya. Ini saya pegang aman, lihat. Hangat. Ya tidak hangat ya normal. Nah, 35. Nah, aman ya. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung. 60 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Nah, lihat ini, sebentar saya miringkan dahulu biar terlihat jelas. Nah, lihat ini ya. Dalam waktu 60 menit terisi 89%. Biasanya kalau saya menggunakan kabel yang arusnya 5 ampere atau 6 ampere, itu dalam waktu 60 menit mampu mengisi 90% atau 91%. Ini dalam waktu 60 menit mampu mengisi 89%. Cuma selisih 1-2% speed charge-nya. Ini saya stop dulu. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Nah, ini stop kontaknya, lihat dia sudah tersisa daya 5 watt. Jadi kesimpulannya tidak harus menggunakan kabel yang arusnya 5 ampere ya atau 6 ampere untuk mengaktifkan fitur Samsung Superfast Charging 2.0 40 watt. Sudah saya tes dengan menggunakan kombinasi adapter charger Vention 70 watt ini. Keempat kabel ini walaupun arusnya 3 ampere support Samsung Superfast Charging 2.0 40 watt dan ada tulisannya 40 watt atau 2.0. Nah, mulai dari Vention ini 3 ampere. Kemudian dari robot ini juga 3 ampere, dari Winke ini harganya yang paling murah juga 3 ampere, dan dari Vivan 3 ampere. Dan sudah saya tes speed chargingnya mulai dari persentase baterai lowbat atau 4 atau 5%. Hingga dalam waktu 60 menit mampu mengisi dengan persentase baterai hingga 89%. Biasanya kalau saya menggunakan kabel arus misalnya 5 ampere, misalnya Vivan 240 watt ya. Dalam waktu 60 menit mampu mengisi sekitar 91% atau 90%. Cuma selisih sekitar 1% sampai 2% speed chargingnya. Wajar ya, karena arusnya 3 ampere dan normal, tidak mengalami hangat atau panas ketika saya gunakan speed chargingnya untuk temperatur kabel yang 3 ampere ini. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah menggunakan kabel yang arusnya 3 ampere dan support Samsung Superfast Charging 2.0 40 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel 3 ampere ini untuk Samsung 40 watt dan aktif. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli keempat kabel ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.